Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran yang dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada bulan Agustus tahun 2022. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu. Di antaranya adalah nama mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan, assignment, dan simulasi pembelajaran atau micro-teaching. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Pramudia Putra Prasetya. Saya merupakan dosen program studi Desain Komunikasi Visual di Universitas Macung, Malang. Dan di semester ini, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Branding dan Identitas. Mata kuliah Branding dan Identitas memiliki kode mata kuliah DV220 dengan bobot 3 SKS, di mana mata kuliah tersebut tersaji di semester genap, tepatnya pada semester 4. Mata kuliah Branding dan Identitas juga menjadi mata kuliah penjurusan dalam program studi Desain Komunikasi Visual atau DKV di Universitas Macung. Mata kuliah Branding menjadi mata kuliah yang menarik dikarenakan di dalamnya melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan hingga penerapan atau produksi. Untuk itu, dalam merancang branding yang baik, seorang desainer dituntut tidak hanya mahir dalam merancang konsep saja, namun juga harus mampu merealisasikan setiap ide dan melakukan evaluasi keberhasilan dari setiap strategi yang sudah dirancang. Di mana pada proses yang cukup komprehensif tersebut akan memungkinkan banyak sekali kerjasama dengan berbagai pihak yang terjadi. Seperti contohnya, paduan bidang ilmu yang berbeda, kerjasama produksi dengan produsen, hingga brainstorming dengan klien atau mitra untuk mempertanggungjawabkan konsep yang telah dibuat. Di mana kolaborasi tersebut saling melengkapi satu sama lain dalam mencapai tujuan tertentu atau tujuan dari pemegang brand. Pada semester lalu, mata kuliah Branding dan Identitas dilaksanakan setiap hari Senin dari jam 9.30 pagi sampai dengan 12 siang. Meskipun proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode online, mahasiswa tetap dapat mengakses ruang kelas Rodobater untuk kepentingan praktikum. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dalam satu kelas, mata kuliah Branding dan Identitas dapat diikuti oleh setidaknya 27 mahasiswa. Berdasarkan pengertian, branding adalah kumpulan aktivitas yang bertujuan untuk membangun citra positif di benak masyarakat atau audiens. Beberapa kegiatan yang terkait dalam branding diantaranya adalah strategi penamaan, perancangan simbol, perancangan identitas visual yang bertujuan untuk membedakan antara brand yang satu dengan brand yang lain atau dengan kompetitor. Salah satu manfaat yang dapat timbul dari aktivitas branding adalah meningkatnya value suatu produk tertentu secara signifikan. Sebagai contoh, jika kita menjual kopi hitam yang biasa disajikan di warung-warung, harga produk tersebut umumnya berkisar antara Rp3.000 sampai dengan Rp5.000 setiap cangkirnya. Namun, jika kita menerapkan prinsip branding dan identitas pada produk kopi hitam tersebut, contohnya dengan mengganti kemasan yang lebih baik serta mengaplikasikan identitas visual yang sesuai dengan target audiens, maka value kopi hitam tersebut akan jauh meningkat dari yang sebelumnya. Jika kopi hitam buatan warung dihargai Rp3.000, maka kopi hitam yang sama dapat dijual dengan harga Rp30.000 di kafe atau kedai-kedai kopi yang saat ini sudah umum kita jumpai. Mata kuliah Branding dan Identitas memiliki beberapa capaian yang diharapkan dari setiap mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah tersebut. Capaian tersebut diantaranya adalah: yang pertama, mahasiswa menguasai pengertian serta fungsi dari branding dan identitas. Yang kedua,
mahasiswa mampu merancang simulasi branding. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu merancang branding pada sebuah brand tertentu. Dan yang keempat, mahasiswa mampu berpikir kreatif serta mampu memaparkan konsep branding. Dan yang kelima, mahasiswa mampu merancang guide standar manual pada hasil branding yang telah dihasilkan. Dalam penyampaian materi perkuliahan, kami mengadaptasi model DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana pada setiap pertemuan dosen tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, namun juga men-trigger munculnya diskusi-diskusi di kelas. Selain itu, dosen juga akan memberikan assessment untuk mempertajam pengetahuan mahasiswa terkait tema yang sedang dibahas pada waktu itu. Pada aspek delivery, mahasiswa akan diberikan informasi terkait rencana perkuliahan dalam satu semester, deskripsi mata kuliah, capaian yang diharapkan, serta informasi terkait mata kuliah branding yang akan menjadi topik pembahasan selama satu semester. Dalam penyampaian materi, mahasiswa akan dibiasakan dengan konten berbahasa Inggris, di mana proses ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dari mahasiswa itu sendiri. Selain itu, mahasiswa juga akan dibekali dengan beberapa buku rujukan untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami setiap materi yang akan disampaikan oleh dosen. Sedangkan pada aspek interaction, mahasiswa akan diajak secara aktif untuk melakukan diskusi-diskusi baik dengan teman sekelas ataupun dengan dosen. Pada tahap ini diharapkan mahasiswa menjadi lebih kritis dan percaya diri untuk mengidentifikasi suatu permasalahan maupun mengemukakan solusi atau pendapat di depan umum. Dan pada aspek assessment, mahasiswa akan diberikan tugas yang harus mereka selesaikan untuk selanjutnya dijadikan indikator keberhasilan atau ketersampaian sebuah informasi perkuliahan pada mahasiswa. Dalam proses assessment, dosen juga bekerja sama dengan pihak eksternal seperti asosiasi desain dan instansi pemerintah untuk dapat memberikan pengalaman real kepada mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan tertentu, baik secara individu maupun berdasarkan kelompok. Dalam menunjang proses pembelajaran, baik secara online, kami mempersiapkan beberapa software penunjang, diantaranya Microsoft Teams, Figma, dan Adobe Family, di mana Microsoft Teams biasa kita gunakan untuk pelaksanaan perkuliahan secara online atau daring. Dan Figma adalah software pendukung untuk mengakomodasi diskusi secara online. Dan Adobe Family adalah software yang umum digunakan dalam merancang berbagai macam kebutuhan desain. Aspek penilaian mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa indikator, diantaranya orisinalitas, teknik presentasi, kualitas produksi, kelengkapan, atau kesesuaian dengan tema. Setiap indikator penilaian tersebut diinformasikan kepada mahasiswa jauh-jauh hari, mulai dari awal penerbitan assignment. Dengan adanya informasi tersebut, harapannya mahasiswa dapat mempersiapkan diri lebih awal, mengantisipasi dengan lebih baik, serta mampu menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Tugas akhir mata kuliah akan dipamerkan secara bersamaan pada akhir semester untuk menjaring feedback dan memberikan inspirasi bagi mahasiswa lain atau adik tingkat. Berikut beberapa testimoni mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan mata kuliah branding pada tahun 2022 ini. Berikut videonya. Perkenalkan, nama saya adalah Hendri Mansimaja dan saya berasal dari KP Angkatan 19 Universitas Macung. Mengenai pengalaman saya mengerjakan tugas UPT, menurut saya sih sangat luar biasa, walaupun saya sendiri merupakan hal yang baru yang saya kerjakan sebelumnya. Dan untuk awal-awalnya walaupun banyak revisi,
namun pada akhirnya ada rasa kebahagiaan sendiri karena klien juga merasakan hal yang puas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tino dari DKV Macung. Telah mengikuti kegiatan dari UPT UKM dengan kerjasamanya membuat desain kemasan. Yang saya rasakan adalah pengalaman yang luar biasa, terutama saya mendesain untuk perusahaan UMKM Bunga Indah. Banyak pengalaman, banyak revisi, namun dari segala sesuatu itu dengan bimbingan dosen, saya bisa mendesain sesuai dengan kemauan dari Bu Roma selaku dari pemilik UMKM tersebut. Banyak pengalaman dan saya bahagia untuk menunggu kerjasama selanjutnya. Seperti itu. Demikian video testimoni dari mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah branding. Selanjutnya, saya akan menampilkan suasana perkuliahan mata kuliah branding dan identitas yang dilakukan secara daring di tahun 2022, tepatnya pada semester 4 yang lalu. Berikut videonya. Oke, minggu yang lalu saya sudah memberi contoh gitu ya. Motor banyak, mobil banyak, fungsinya sama. Kalau motor rodanya 2, kalau hujan kehujanan, panas kepanasan gitu. Tapi kenapa ada orang yang membeli motor merek Scoopy? Kenapa ada orang yang beli motor merek Vespa? Kenapa ada orang yang membeli motor merek Kawasaki misalkan? Padahal fungsinya sama. Hanya saja sekilas saya sebut namanya, kalian sudah memiliki pemikiran yang berbeda. Ketika saya menyebut merek Scoopy, kalian kan berpikir tentang A. Dan ketika saya menyebut merek Kawasaki, image terhadap merek itu akan berbeda. Begitupun ketika saya menyebutkan merek Vespa. Apa yang kalian pikirkan berbeda tentang merek-merek tersebut. Termasuk minum kopi. Ada orang yang suka minum kopi Janji Jiwa. Ada orang yang suka minum kopi Starbucks, misalkan. Ada orang yang suka minum kopi Excelso, misalkan. Ada orang yang suka minum kopi Tanah Merah, misalkan. Masing-masing yang saya sebutkan tadi itu kopi, produknya sama, hitam, pahit, gitu ya. Tapi kenapa orang lebih memilih produk tertentu dibandingkan dengan produk yang lain? Karena ada image di belakangnya. Seperti sepatu yang pernah saya tampilkan di perkuliahan minggu yang lalu. Semua sepatu fungsinya sama, melindungi kaki dari bahaya, gitu ya. Melindungi kaki kalau jalan tidak kena kerikil, tidak kena paku, tidak kena duri, gitu ya. Tetapi ketika seorang menggunakan sepatu kulit dan menggunakan sepatu Converse misalkan, kok bisa ya image-nya berbeda? Itu karena konsistensi yang sudah bertahun-tahun kita lalui ya. Minggu yang lalu juga sudah sempat saya singgung juga. Nah, di sini saya akan coba compare produk yang sama, Nike dan Adidas di sini. Dua produk yang sama tetapi memiliki model komunikasi yang berbeda. Nah, saya ingin tahu apakah kalian cukup jeli untuk menyadari perbedaan komunikasi dari kedua produk yang exact sama itu. Saya coba pastikan dulu bahwa screen recordnya termasuk suara ya. Oke. Kita coba tonton bersama. Let's go, boys. Let's do this, yeah? Oke, tadi satu iklan sudah kita tonton ya. Iklan dari Nike. Nah, selanjutnya kita coba tonton iklan video dari brand yang lain yang jadi kompetitor utamanya Nike ya, yaitu Adidas.
Oke, kita coba tonton bersama. Oke, jadi itu ya dua video komersial video untuk dua brand yang berbeda, tetapi produknya sama, yaitu sepatu. Oke, nah di sini saya pengen coba minta eh, tanggapan gitu ya dari salah satu mahasiswa terkait dua iklan tersebut. Nah, mungkin dari Gracia dulu nih. Halo Gracia. Ya, Pak. Halo, Pak. Oke, menurut Gracia apa yang menjadi perbedaan mencolok dari kedua iklan video tersebut, Gracia? Jadi perbedaan apa ya, Pak? Di tempat saya putus-putus soalnya, Pak. Oke, putus-putus. Wah, sayang banget ya. Ada yang nggak putus-putus di tempatnya? Natasha, halo Natasha. Halo Pak, Putus-putus atau lancar tadi Natasha? sedikit putus-putus Pak, Oke, sedikit kalau di putus-putus saya. berarti bisa dilihat lah ya. Bisa Kalau Pak. menurut Natasha, apa perbedaan paling mencolok dari kedua iklan yang baru saja saya tampilkan? Suasananya berbeda Pak. Suasana, bisa lebih didetailkan suasana yang seperti apa yang dimaksudkan? Kalau untuk yang Nike itu lebih, apa ya, warnanya itu lebih berwarna, terus juga lebih meriah gitu Pak. Lebih, Nah, bisa lebih fresh gitu, menurut saya. oke. Kalau menurut Natasha, dari dua iklan tersebut, Natasha lebih Oh tertarik my mana? God. Halo, Natasha? Oke, sepertinya ada yang error ya di koneksinya Natasha. Sudah gerak lagi. Nah, kalau menurut Natasha, dari dua iklan itu mana yang lebih bagus menurut Natasha? Dan kenapa? Menurut saya pribadi, saya lebih tertarik yang Nike sih Pak, karena lebih meriah itu tadi, lebih fresh gitu Pak. Kalau yang untuk Oke, Adidas itu terlalu berat kesannya buat saya. oke. Berat ya, padahal sama-sama sepatunya ya. Oke, terima Iya. kasih Natasha. Selanjutnya, saya ingin dengar pendapat dari Henry. Halo, Henry. Halo Pak. Oke, saya ingin dengar pendapat Henry. Apa perbedaan paling mencolok dari dua iklan yang tadi? Eh, Mungkin untuk yang Nike itu dia lebih dominan untuk menekankan sepatu bolanya dia, dan bagaimana dengan menggunakan merek brand tersebut itu bisa kayak lebih menyerupai idola masing-masing gitu. Kalau untuk Adidas sendiri dia itu kayak menekankan di eh, bahwa sepatu ini brand tersebut itu bisa digunakan oleh enggak untuk berolahraga ataupun sebagainya, dia lebih luas gitu Pak, mungkin seperti itu Pak. Oke, nah terus kalau menurut Henry, mana iklan yang paling bagus bagi Henry dan kenapa? Menurut saya lebih suka yang iklan Nike Pak, karena dia ada kayak unsur fun-nya gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Henry. Nah, sekarang kita coba bedah ya. Dari dua brand yang sama, dua-duanya saling berkompetisi ketat gitu ya, menjual produk sepatu. Produk sepatunya juga memiliki kualifikasi yang amat sangat
mirip, sama gitu. Bisa dipakai olahraga, bisa dipakai untuk lifestyle gitu. Dari segi harga mereka juga mirip. Kita bisa mendapatkan merek Nike dan Adidas mulai dari 400.000 sampai tidak terbatas. Ada yang dijual 1,5 juta, ada yang dijual 6 juta, ada yang dijual sampai 25 juta gitu. Tapi base modelnya kita bisa mendapatkan dengan harga yang relatif terjangkau gitu. Bahkan bagi kalangan mahasiswa sekalipun. Saya yakin kalau misalkan kalian sudah offline gitu ya, offline, terus kalian dapat, biasanya kan dapat kiriman kan ya dari orang tua. Saya yakin kirimannya sudah di atas 300.000 per bulan semua gitu. Dan bagi mahasiswa banyak yang sudah terjangkau membeli merek-merek sepatu Nike atau Adidas dengan harga 400.000, 300.000 ketika diskon dan lain sebagainya. Kedua merek itu memiliki karakteristik yang identik. Berbeda dengan merek-merek yang lain ya, kayak merek Diadora, mungkin kita bisa dapat 150.000, terus merek-merek apalagi ya, Piero misalkan, Bata misalkan, itu beda. Tapi kalau Nike dan Adidas mereka kan kayak saudara kembar yang saling berantem kan, gitu. Kalau mereka menjual sepatu hanya berdasarkan spesifikasinya, mereka sadar akan buang-buang waktu. Teknik branding yang mereka gunakan di sini adalah mereka tidak menawarkan produk secara langsung. Mereka menawarkan produk melalui image-nya, melalui imajinasinya, melalui lifestyle-nya. Itu yang mereka sasar. Nike dan Adidas tidak pernah menjual sepatunya dengan cara memamerkan spesifikasi. Sepatu saya ketika kamu buat lari bisa menambah kecepatan gitu ya. Menggunakan material ini dengan aerodinamis, ada kamera, 3 kamera, mereka tidak pernah berbicara tentang spesifikasi. Gitu. Mereka selalu berbicara tentang lifestyle. Karena mereka tahu kalau mereka bicara tentang spesifikasi, mereka akan capek nih berantem sama Adidas. Nike akan capek berantem sama Adidas. Tapi ketika mereka sudah tahu, mereka lulus mata kuliah branding, gitu ya, terus mereka kepikiran, kayaknya ada cara yang lain deh, yang berbeda, yang bisa saya gunakan untuk menjual produk saya, yaitu menanamkan image. Dari iklan tersebut, kita coba breakdown satu persatu. Penokohan yang digunakan, tadi sudah sempat disebut oleh Christoph ya, tokoh yang digunakan, Nike menggunakan profesional atlet seperti Cristiano Ronaldo, terus kemudian ada Neymar dan lain sebagainya ya. Sedangkan Adidas menggunakan penokohan yang di luar profesional atlet, gitu. Tetapi secara penampilan tetap keren mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, latar belakang, fieldnya, areanya. Nike ketika mempromosikan produknya selalu di dalam area, selalu di dalam field permainan tertentu, lapangan sepak bola, lapangan basket, dan lain sebagainya, tribun penonton, environment-nya itu di olahraga, gitu. Tapi kalau Nike, environment-nya di luar lapangan olahraga, gurun pasirnya pun bukan gurun pasir biasa ya. Biasanya kan coklat, gurun pasir. Nah, gurun pasir yang digambarkan oleh si Adidas ini pasirnya hitam. Ada lab gitu ya. Terus kemudian ada ruangan seperti di dalam, seperti interior, tapi banyak hutan-hutannya. Gitu. Dia menawarkan sesuatu yang berbeda di Adidas. Gitu. Kemudian image secara keseluruhan, musik yang ditampilkan di Adidas adalah musik yang ceria, yang fun gitu. Tapi kalau di Nike ya. Tapi kalau di Adidas, backgroundnya aja menggunakan musik yang tanda kutip agak-agak ini ya, eksperimental ya. Lagunya
punya Frank Sinatra, itu lagu lama tapi di remake lagi. Di remake spesial untuk Adidas. Judulnya kalau kalian tahu tuh My Way. Dari situ aja sebenarnya sudah kita tahu statementnya yang ingin mereka tawarkan. Gitu. Nike menjual produknya ya, kepada audiens yang memiliki mimpi ingin seperti bintang. Bukan saya ya, seperti bintang sepak bola maksudnya. Kalau kamu pakai sepatu Nike, kamu bisa terlihat seperti Cristiano Ronaldo. Ketika kamu pakai sepatu Nike, kamu akan terkesan profesional dan elegan. Karena image itu yang Nike tawarkan di berbagai medianya. Tetapi kalau kamu pakai sepatu Nike, kamu suka olahraga, tapi kamu juga suka eksperimental. Kamu nggak suka rules. Kalau kamu suka membuat aturanmu sendiri, kamu suka eksplorasi, kamu orangnya tanda kutip wild gitu ya. Produk yang lebih cocok adalah Adidas. Gitu. Ada dua tipe orang yang suka mengikuti aturan, ada orang yang suka membuat aturannya sendiri. Ada orang yang terstruktur, ada orang yang lebih bebas. Masing-masing ini nggak ada yang baik. Gitu. Masing-masing punya poinnya masing-masing. Gitu. Tidak selamanya orang yang terstruktur lebih baik dari orang yang tidak terstruktur. Dan sebaliknya. Steve Jobs aja random ya. Gitu. Tapi dia bisa mendirikan perusahaan yang sebesar Apple. Gitu. Tapi pemilik Microsoft dia terstruktur banget. Gitu. Jadi dari dua karakter ini sama-sama bisa besar. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Gitu. Nike dan Adidas paham karakter manusia itu. Jadi kalau Adidas menyasar orang yang terstruktur, kalau Nike menyasar orang yang terstruktur, Adidas menyasar orang yang eksperimental. Jadi orang yang pengen makan rujak manis dan merasa dirinya seperti artis, akan beli rujak manis kalian meskipun harganya lebih mahal. Bagaimana kalian membangun image tersebut? Saya investasi aja, ajak Mbak Im Wong, ajak Kick Andy, ajak siapa lagi ya yang sedang populer ya, artis yang lain misalkan untuk makan rujak saya, untuk ngulek langsung rujak saya videokan, saya viralkan. Jadi ketika ada orang yang melihat warung saya jualan rujak manis, mereka tidak melihat warung saya menjual rujak manis. Tapi yang mereka lihat adalah para artis ternama top ibu kota makan rujak manis di sini. Ketika saya pengen terlihat seperti artis top ibu kota, dan saya pengen rujak manis, maka saya akan beli rujak manis kalian. Itu strategi branding. Ketika kalian mampu menanamkan image positif kepada produk kalian. Ketika ada image positif, value-nya akan meningkat. Rujak manis sebelum kalian branding dijual 10.000 nggak laku. Tapi ketika kalian sudah branding, kalian jual 25.000, 35.000 pun laku. Karena yang masyarakat beli tidak lagi rujak manis, tapi image di belakang produk kalian. Itu ya, itu baru dari segi satu kegiatan saja. Sedangkan Nike untuk menanamkan image produk Nike adalah produk profesional, atlet profesional, mereka harus secara konsisten menginformasikan pesan tersebut melalui TV, iklan TV, melalui poster, melalui endorsement-nya, melalui program-programnya. Mereka harus konsisten. Sekali saja mereka melakukan blunder, gitu, image tersebut bisa runtuh. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat. Sampai bertemu pada kesempatan-kesempatan baik yang lainnya. Saya, Bintang Pramudia Putra Prastia dari Universitas Machung, undur diri. Terima kasih.